Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Yang terhormat Bapak Dr. Apriwandi, SEMSI Angkatan CA, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, jurusan akuntansi B1. Saya Agnesia Indah Arliana dengan NPM 230121008. Dan saya Cici Cahya Utami dari NPM 230121007. Dalam pertemuan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan kali ini, kami akan membahas mengenai materi identitas nasional. Kita akan menjelaskan tentang apa itu identitas nasional, lalu apa itu karakter bangsa, dan apa saja proses berbangsa dan bernegara. Untuk pembahasan pertama akan dimulai dari pengertian identitas nasional. Secara umum, identitas nasional adalah ciri-ciri atau karakteristik keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa satu dengan yang lain. Identitas sendiri memiliki arti sebagai ciri yang dimiliki setiap pihak yang dimaksud sebagai suatu pembeda atau pembanding dengan pihak yang lain. Sedangkan nasional atau nasionalisme memiliki arti suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi di individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Adapun beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama dari Dean Amit dan Sandra M. Hawley. Identitas nasional adalah setiap tindakan manusia yang memiliki bangunan dasar dalam bertingkah laku dengan aturan ketentuan-ketentuan tertentu, serta mendapatkan pengakuan secara global atau dari negara lain secara nyata dan jelas. Yang kedua dari Kunta Wibisono. Definisi identitas nasional adalah upaya penerapan tingkah laku yang terbentuk dari manifestasi nilai kebudayaan seseorang, sehingga mulainya kehidupan sampai berakhirnya hayat. Dalam arti ini, identitas dimaknai sebagai karakteristik yang dibawa sejak lahir. Yang ketiga dari Kurniat Mante. Identitas nasional adalah aturan yang dijadikan sebagai pedoman bagi setiap orang dalam mengenai kewarganegaraan sebagai upaya mewujudkan konsekuensi dan menanamkan rasa nasionalisme kepada setiap warga negaranya dalam suatu bangsa berdaulat. Yang keempat, dari Wodak dan kawan-kawan. Identitas nasional ialah konstruksikan yang disampaikan dalam wacana, terutama dalam narasi budaya nasional. Jadi, identitas nasional adalah produk dari wacana. Jika merujuk pada konteks bangsa Indonesia, identitas nasional bangsa Indonesia merupakan identitas yang bersumber dari nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara, kemudian diimplementasikan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Identitas nasional bangsa Indonesia terwujud dalam bentuk lambang-lambang negara yang bersifat nasional, seperti penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bendera merah putih sebagai bendera nasional, lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia. Keseluruhan identitas nasional yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan aset penting yang menjadi kekayaan bangsa. Untuk terus menjaga identitas nasional, maka rasa cinta tanah air dan integritas nasional menjadi hal yang paling diupayakan. Selanjutnya, pentingnya identitas nasional bagi suatu negara. Pentingnya identitas nasional bangsa Indonesia dapat dikenal dan dibedakan dengan bangsa lain. Hal ini menjelaskan bahwa bangsa Indonesia dikenal dan melanjutkan perjuangan sebagai bangsa yang sesuai dengan fitrahnya. Identitas nasional penting untuk kelangsungan hidup sehingga bisa mempersatukan negara dan bangsa. Negara tidak mungkin hidup sendiri tanpa dikenal bangsa lain. Maka dari itu, negara membutuhkan kerjasama dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan. Penyebabnya karena negara punya keterbatasan sehingga perlu bantuan dan kerjasama dari negara lain. Identitas nasional penting untuk kewibawaan negara dan ciri khas bangsa Indonesia. Identitas nasional akan memunculkan rasa saling hormat dan pengertian sehingga tidak ada perbedaan antara negara.
Kedudukan sejajar ini karena setiap negara mengakui kedaulatan negara lain. Identitas nasional meliputi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, suku bangsa. Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang membuat dirinya dengan sesama saling berhubungan, berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama, dengan merujuk ciri khas seperti budaya, bangsa, bahasa, agama, dan perilaku. Suku bangsa pula adalah sekelompok golongan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial lainnya, karena mempunyai ciri-ciri yang paling mendasar dan umum yang berkaitan dengan asal-usul, tempat asal, serta kebudayaannya. Yang kedua, agama. Merupakan unsur identitas nasional yang digolongkan sistem sosial kepercayaan yang diyakini. Seorang individu sejak lahir sudah terikat dengan satu agama. Terkait identitas agama ini, orang tua memegang peranan hak istimewa yang menentukan agama apa yang akan dianut anaknya. Yang ketiga ada bahasa. Bahasa merupakan unsur identitas nasional yang didasarkan pada aspek simbolik yang berperan sebagai pemersatu dalam lingkup sarana interaksi yang bertujuan untuk saling berkomunikasi. Perkembangan serta kemajuan bahasa sangat berhubungan dengan keanekaragaman budaya. Mengingat bahasa merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari budaya. Yang keempat, kebudayaan. Makna kebudayaan merupakan kesatuan kemampuan manusia sebagai makhluk sosial yang di dalamnya terdapat seperangkat ide-ide maupun pengetahuan secara kolektif yang digunakan untuk mendukung keberlangsungan kehidupan manusia. Atau dengan kata lain, kebudayaan bermakna sebagai suatu pedoman yang digunakan manusia dalam menghadapi keadaan di lingkungan sosial. Kebudayaan ini adalah salah satu aspek yang paling penting dalam pembentukan identitas nasional. Adapun beberapa contoh identitas nasional Indonesia yang membedakan dengan negara lain, yaitu 1. Lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya. Indonesia Raya dinyanyikan untuk pertama kali sebagai lagu kebangsaan pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda kedua. 2. Bahasa nasional. Bahasa nasional yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berawal dari rumpun bahasa Melayu yang kemudian diangkat sebagai bahasa persatuan pada 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus identitas nasional Indonesia. Yang ketiga, lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan lambang negara Indonesia. Garuda Pancasila adalah lambang berupa burung Garuda yang dikenal melalui mitologi kuno, yaitu burung yang menyerupai elang Raja Wali. Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Keempat, ada bendera negara, yaitu bendera merah putih. Lambang merah putih sudah dikenal pada masa kerajaan di Indonesia yang kemudian diangkat sebagai bendera negara. Walaupun dikibarkan pertama pada tanggal 17 Agustus 1945, bendera merah putih telah ditunjukkan pada Kongres Pemuda kedua. Semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Semboyan ini menunjukkan kenyataan bahwa meskipun bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen, namun tetap berkeinginan untuk menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. F. Dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan identitas nasional yang berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi nasional Indonesia.
Pancasila berisi 5 nilai dasar yang dijadikan sebagai dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia. Nah, untuk pembahasan yang kedua ada karakter bangsa. Istilah karakter dapat diartikan sebagai sistem daya juang, daya dorong, daya gerak, dan daya hidup yang berisikan tata nilai, kebaikan akhlak, dan moral dalam diri manusia. Karakter inilah yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku manusia. Sementara itu, karakter bangsa adalah akumulasi atau sinergi dari karakter individu warga bangsa yang berproses secara terus-menerus dan kemudian mengelompok. Untuk mewujudkan dan membentuk karakter bangsa Indonesia, diperlukan nilai-nilai yang harus ada dalam setiap warga negara. Nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa Indonesia: 1. Keimanan dan ketakwaan. Manusia yang bertakwa adalah manusia yang melaksanakan perintah Tuhan Yang Maha Esa dan menjalani larangannya. Contohnya adalah melaksanakan ibadah, selalu berbuat kebaikan, menjaga hubungan baik dengan sesama, menjauhkan diri dari perbuatan dosa, dan masih banyak yang lainnya. 2. Kejujuran. Menumbuhkan sikap dan perilaku sesuai nilai dan moral dengan berkata dan berbuat apa adanya. 3. Kedisiplinan. Kepatuhan seseorang terhadap norma dan peraturan yang berlaku, baik peraturan yang dibuat pemerintah maupun peraturan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Berbangsa dan bernegara adalah manusia yang memiliki kepentingan yang sama dalam menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses dalam satu wilayah Indonesia untuk bersatu secara emosional dan rasional dalam membangun rasa nasionalisme. Proses berbangsa dan bernegara memberikan gambaran tentang bagaimana terbentuknya bangsa, di mana sekelompok manusia yang di dalamnya merasakan bahwa dirinya merupakan bagian dari sebuah bangsa. Terdapat 2 masa proses berbangsa dan bernegara. Yang pertama pada masa sebelum kemerdekaan. Proses berbangsa dan bernegara pada zaman ini lebih berorientasi pada perjuangan dalam melawan penjajah. Dari tinjauan sejarah zaman Sriwijaya pada abad ke-7 dan Kerajaan Majapahit abad ke-13 telah ada upaya untuk menyatukan Nusantara. Namun para penguasa belum memiliki kemampuan yang cukup untuk mempertahankan kejayaan yang telah dicapai yang menyebabkan kehancuran. Di samping itu, kehancuran juga disebabkan karena kerajaan tradisional tersebut belum memahami konsep kebangsaan dalam arti luas. Proses kehidupan berbangsa dan bernegara mulai berkembang sejak Sumpah Pemuda yang dikumandangkan ke seluruh Nusantara. Dalam periode selanjutnya, secara nyata mulai dipersiapkan kemerdekaan Indonesia pada masa kedudukan Jepang, yaitu dengan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dan puncaknya adalah ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, proses berbangsa dan bernegara pada masa sekarang. Proses berbangsa dan bernegara pada masa sekarang erat kaitannya dengan hakikat pendidikan kewarganegaraan, yaitu upaya dasar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa, sehingga dengan mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan ilmu tentang tata negara, menumbuhkan kepercayaan diri, serta moral bangsa. Maka, takkan sulit untuk menjaga kelangsungan kehidupan dan kejayaan Indonesia dalam proses berbangsa dan bernegara. Negara Indonesia merupakan negara yang berkembang dan negara yang melangkah maju, membutuhkan daya dukung besar dari masyarakat, membutuhkan tenaga kerja yang lebih berkualitas dengan semangat loyalitas yang tinggi. Negara didorong untuk menggugah masyarakat agar dapat tercipta rasa persatuan dan kesatuan setara satu ruk memiliki. Masyarakat harus disadarkan untuk segera mengabdikan dirinya pada negara, bersatu padu dalam rasa yang sama untuk menghadapi krisis budaya. Negara harus menggambarkan image pada masyarakat
agar timbul rasa bangga dan keinginan untuk melindungi serta mempertahankan negara itu sendiri. Pendidikan kewarganegaraan adalah suatu sarana yang tepat untuk memberikan gambaran secara langsung tentang hal-hal yang bersangkutan tentang kewarganegaraan. Dalam upaya untuk memahami proses berbangsa dan bernegara, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Kesadaran tentang sejarah menjadi penting ketika suatu masyarakat mulai menyadari bagaimana posisinya sekarang dan seperti apa jati diri atau identitasnya, serta apa yang akan dilakukan ke depan. Sebagai warga negara Indonesia, kita perlu mengetahui proses terjadinya pembentukan negara ini, sehingga dapat menambah kecintaan kita dalam tanah air ini. Para pendiri negara Indonesia, the founding father, menyadari bahwa negara Indonesia yang hendak didirikan haruslah mampu berada di atas semua kelompok dan golongan yang beragam. Hal yang diharapkan adalah keinginan hidup bersatu sebagai satu keluarga bangsa karena adanya persamaan nasib, cita-cita, dan karena berasal dari ikatan wilayah atau wilayah yang sama. Kesadaran demikian melahirkan paham nasionalisme, paham kebangsaan, yang pada gilirannya melahirkan semangat untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Selanjutnya, nasionalisme memunculkan semangat untuk mendirikan negara bangsa yang merealisasikan cita-cita yaitu merdeka dan tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Sekian presentasi dari kami, semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.